Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ashifa. Di sini saya akan sharing kepada kalian semua mengenai bagaimana cara menentukan ukuran kristal dengan software Origin. Hal yang perlu kalian lakukan, yang pertama yaitu kalian membuka data XRD-nya untuk kita analisa. Pada data ini diperlukan untuk menghilangkan data yang tidak kita perlukan, karena data yang kita perlukan hanya berupa data angka saja. Untuk data ini kita hapus. Selanjutnya kita scroll. Ini kita hapus juga ya. Data ini kemudian kita save dengan cara file, save as. Untuk nama filenya kita sesuaikan saja. Data XRD, leucid, diakhiri dengan .asc. Untuk mengubah format menjadi ASC, di sini kita ubah menjadi all files, lalu kita save. Setelah data ini kita save, kemudian kita masuk ke aplikasi Origin-nya. Aplikasi Origin yang saya gunakan yaitu Origin Pro 8.5. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari aplikasi Origin ini. Selanjutnya, kita perlu mengetahui dulu untuk menentukan ukuran kristal ini kita menggunakan persamaan Debye-Scarer. Di mana untuk persamaan Debye-Scarer ini dengan rumus D sama dengan K dikali lambda per B cos theta, di mana D merupakan ukuran kristal, K merupakan faktor bentuk kristal, lambda merupakan panjang gelombang sinar X, B merupakan nilai dari FWHM-nya, dan theta merupakan sudut difraksinya. Nah, setelah kita tahu, kemudian kita memasukkan data XRD-nya ke dalam book 1 ini. Dengan cara kita buka file yang tadi sudah kita simpan ya. Kemudian data ini dalam format ASC kita drag ke book 1 ini. Kemudian dihasilkan data seperti ini ya. Kalian juga bisa memasukkan data ini dengan cara mengklik file, lalu klik open, lalu tinggal pilih file yang akan kalian masukkan. Di sini kita mengubah long name-nya ya. Untuk AX kita jadikan sebagai 2 theta-nya. Untuk BY-nya ini sebagai intensitas. Selanjutnya, kolom AX sama BY ini kita blok. Kemudian kita klik plot line ya, sehingga ditampilkan grafik seperti ini ya. Dapat kita lihat bahwa pada grafik ini masih terdapat banyak noise, sehingga kita bisa melakukan refinement terlebih dahulu dengan cara smoothing. Caranya yaitu kita klik analisis, lalu signal processing, lalu di sini smooth, open dialog. Nah, di sini perlu diatur untuk metodenya, kita ubah menjadi adjacent averaging, dan point of window-nya kita atur dari skala 5 sampai 20 ya, karena semakin besar point of window-nya maka plot tersebut menjadi semakin halus. Kita atur, di sini saya menggunakan point of window-nya 15, lalu klik OK. Sehingga grafik akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita mengklik 2 kali pada garis merah ini. Selanjutnya hapus data di mana yang tidak dilakukan smoothing. Kalau ini kan smoothed ya, kalau misalnya yang ini tidak, berarti ini kita hapus, lalu kita klik OK. Nah, dapat dilihat ya bahwa grafik yang dihasilkan lebih better daripada grafik sebelumnya. Selanjutnya, kita harus menentukan puncak-puncak mana saja yang akan kita analisa. Dengan cara kita klik analisis, kemudian di sini ada peak and baseline, kita pilih multiple peak fit-nya, open dialog. Nah, di sini disesuaikan untuk peak type-nya, kita pilih Gauss. Di sini udah sesuai ya. Untuk number of peak-nya kita sesuaikan dengan grafik yang kita miliki. Di sini saya akan menentukan number of peak-nya yaitu 6 ya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa kita harus mendouble click on the center of the peak ya. Kita perlu double click. Nah, sini ya.
Di sini double klik, sini double klik, sini double klik, 3 ya. Mana ini? Ini, sama terakhir 6. Ini kita klik OK saja. Setelah itu, nah dihasilkan informasi mengenai data tersebut ya. Dapat kita lihat bahwa di sini terdapat data nodes, input data, parameter. Karena kita mengambil peak jumlahnya 6, di sini datanya juga terdapat 6 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini terdapat peak dan juga statistik. Hal yang perlu kita perhatikan yaitu di sini pada bagian statistik, di mana COD yang didapatkan harus mendekati 1. Untuk COD yang dihasilkan ini sudah mendekati 1 ya, dengan nilai 0,91443. Karena sebelumnya kita sudah melakukan proses refinement sehingga COD yang dihasilkan ini mendekati 1. Selanjutnya, kita dapat menentukan data posisi puncak dan juga FHM-nya untuk kita olah menjadi data ukuran kristalnya. Untuk mengolah ukuran data kristalnya, kita menggunakan software Microsoft Excel ya. Kita buka Microsoft Excel-nya. Di sini data-data yang kita perlukan ada posisi puncak, FWHM, ukuran kristal, dan rata-rata ukuran kristal. Untuk posisi puncak ini, kita menggunakan data dari XC ini ya. Kita masukkan saja untuk XC1, kita copy, selanjutnya kita paste ke sini. XC2 juga, sampai XC5 ya, kita copy paste terus. Maaf, salah. Nah, ini kita copy, kita paste. Selanjutnya XC3, XC4, selanjutnya XC5, yang terakhir XC6. Nah, selanjutnya kita masukkan data FWHM-nya. Di sini FWHM1, kita copy. Selanjutnya FWHM2-nya, kita copy juga. FWHM3, untuk FWHM4, selanjutnya FWHM5 ya. Dan yang terakhir yaitu FWHM6. Ini dia. Kita copy, kita paste. Selanjutnya kita menentukan ukuran kristal dengan rumus Debye-Square ya. Dengan rumus seperti ini. Kemudian kita masukkan saja formulanya pada garis ini dengan rumus 0,9 kita kali dengan 0,15406 dalam kurung kita bagi radian. Selanjutnya FWHM-nya ya, tutup kurung, kemudian kita kali dengan cos, buka kurung, radian lagi,
buka kurung, posisi puncak, tutup kurung, kemudian per 2, tutup kurung, enter. Oke, nah didapatkan ukuran kristalnya sebesar 52,6052 ya, untuk yang pertama. Untuk yang selanjutnya kita ke bawahin aja, gini, tarik ke bawah. Untuk rata-rata ukuran kristal, kita masukkan formulanya, average, rata-rata. Dari sini, selanjutnya, kita, nah, tutup kurung, enter. Nah, sehingga didapatkan rata-rata ukuran kristalnya sebesar 41,76850619. Nah, berikut merupakan data untuk penentuan ukuran kristal ya. Dihasilkan rata-rata ukuran kristal pada data tersebut sebesar sekian. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.